menjelaskan bahwa entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari suatu masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, di mana seorang yang melakukan wirausahaan atau entrepreneurship itu biasa disebut dengan entrepreneur atau wirausaha. Selanjutnya, kenapa kita harus memulai entrepreneurship itu dari sekarang? Mengapa kita harus belajar itu dari sekarang? Karena entrepreneurship itu dapat mengembangkan soft skill dan juga hard skill yang pertamanya. Nah, soft skill sama hard skill itu berbeda ya. Kalau soft skill itu keterampilan bawaan atas sifat seseorang. Jadi soft skill itu berasal dari diri kita masing-masing. Terus yang bisa kita kembangkan di sini ada berpikir kreatif, yang kedua ada manajemen waktu, yang ketiga komunikasi, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang terakhir mampu mengambil resiko. Selanjutnya untuk hard skill, kalau tadi kan soft skill itu kemampuan bawaan yang atas sifat seseorang yang berasal dari diri. Sedangkan hard skill itu kemampuan yang bisa dilatih dan juga ditingkatkan dengan cara latihan. Di sini yang bisa kita latih dalam entrepreneurship itu, yang pertama ada bagaimana caranya merencanakan bisnis, yang kedua mengatur keuangan, yang ketiga kemampuan media sosial, dan yang keempat melatih kemampuan marketing. Nah, selanjutnya ada langkah menjadi seorang entrepreneur. Langkah yang pertama itu ada belajar dari pengalaman seseorang. Jadi kita harus belajar dulu dari pengalaman seseorang agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Yang kedua ada memahami industri yang dipilih. Jadi sebelum kita memulai bisnis, sebelum kita memulai usaha, kita harus paham dulu nih, kita itu bisnisnya mau bisnis di bidang apa, entah itu kuliner, fashion, dan sebagainya. Selanjutnya ada belajar dari kegagalan. Semua orang pasti pernah gagal ya, gak mungkin untuk sukses itu pasti pernah gagal. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai satu hal untuk menyerah, tapi kita harus jadikan kegagalan itu untuk terus bangkit. Terus ada membangun sebuah tim. Nah, untuk menuju sukses itu kita juga perlu bantuan dari orang-orang kita ya. Kita harus cari orang yang punya tujuan yang sama dengan kita. Kalau misalnya kita udah punya teman, udah punya orang, tapi tujuannya nggak sama-sama kita itu, sukses itu nggak bakal tercapai. Terus yang terakhir ada percaya diri. Percaya diri itu kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kita nggak boleh malu-malu. Jadi seorang entrepreneur itu harus percaya diri, harus bisa ngomong di depan banyak orang. Nah, yang keempat itu ada contoh entrepreneur kita. Nah, di sini contohnya itu ada Delva Devara dan juga Nadiem Makarim. Delva Devara sendiri itu pendiri Uang Mundur. Di sini sebenarnya tahu Uang Mundur kan ya? Jadi Delva Devara itu mendirikan Uang Mundur itu karena pengalaman pribadi dia yang susah mencari guru private secara daring. Jadi dia mendirikan Uang Mundur agar semua itu mencari guru itu dapat dengan mudah secara daring. Selanjutnya untuk Nadiem Makarim ini selain Menteri Pendidikan, dia juga pendiri perusahaan Gojek. Jadi dia mendirikan Gojek ini untuk mengidentifikasi masalah transportasi yang ada di Indonesia, makanya dia mendirikan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi entrepreneurship adalah mindset yang harus dimiliki oleh setiap orang. Bukan entrepreneurship itu bukan mindset yang harus dimiliki oleh orang yang mau menjadi seorang entrepreneur doang, tapi harus dimiliki oleh semua orang. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus yakin dengan potensi yang kita miliki. Kayak tadi udah dijelasin ya. Maka, mulailah dari sekarang karena masa depan kita ada di tangan kita. Kita yang bisa menentukan masa depan kita. Jadilah sukses dan beritahu ke semuanya bahwa semuanya berproses. Nah, cukup, mungkin cukup itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan?
Atau ada yang mungkin lupa? Ada yang lupa? Dari kasih tanya dong. Kali itu. Kalau udah paham semuanya, selanjutnya kalau bila ada penyampaian yang kurang jelas atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.